tahu lebih lanjut Romo tentang pendapat Romo, bagaimana sih perkembangan studi kepariwisataan yang ada di Indonesia, khususnya ada di Jogja gitu, dan bagaimana kaitannya dengan kualitas pelayanan yang harus kita berikan sebagai warga Jogja atau sebagai pelaku usaha homestay, lodgement, guest house, or ya yang lainnya seperti itu, yang memang kita harus tekankan gitu. Kan biasanya kalau saya nih jalan-jalan Romo, misal saya pergi ke suatu kota gitu, saya book sebuah penginapan gitu, saya pertama lihat dari visualnya dulu Romo. Oke, nice nih, bagus nih, sesuai dengan ekspektasi saya begitu kan. Nah ketika saya datang ke sana, itu kan bukan lagi soal produknya saja yang ingin saya nikmati, yang ingin saya rasakan gitu, tetapi kan ada sesuatu lebih yang ingin saya dapatkan di situ lewat pengalaman dan segala macam. Berarti kira-kira saya ingin pendapat Romo tentang bagaimana sih sebuah kualitas layanan yang memang harus kita hidupi sebagai pelaku usaha bisnis ini Romo, kaitannya dengan apa yang Romo sampaikan tadi, karena menarik sekali nih Romo. Produk dulu atau pelanggan dulu Romo? Kan susah ya, produk juga penting, tapi kok konsumen juga penting. Nah itu gimana Romo? Well, ini menarik sekali, karena kalau kita misalnya mau mengukur kualitas dari satu produk, contoh adalah mobil, ya. Kalau kita punya standar, bisa mengukur bagaimana konsumsi bensin, bisa kecepatan, dan mobil ini akan bertahan lama dan harus terus-menerus diperbaiki atau jarang harus diperbaiki dan sebagainya. Dan sebelum kita beli produk ini, kita bisa pergi ke toko, lihat apakah warnanya cocok, ukuran cocok dan sebagainya. Dan ada macam-macam, misalnya mobil Toyota yang bisa dibeli, seperti kami datang dengan mobil yang kecil yang menghemat bensin, enak. Ada lain yang punya yang raksasa. So ini bisa diperiksa oleh konsumen sebelum dibeli. Tetapi dengan pelayanan ini semacam punya risiko. Kalau misalnya orang Belanda dulu mau ke Jogja, mereka seperti Ibu bilang, mereka lihat brosur, mungkin sekarang lihat internet dan sebagainya, dan janji-janji yang di dalam ini. Tetapi dalam service management ada dua konsep yang sangat penting. Oke, dua konsep Romo ya. Apa saja itu Romo? H dan E. H dan E. E. E seperti enak. Oh, oke, E. H maksudnya apa Romo? Harapan. Harapan. Oh, oke. E. E-nya? Pengalaman, experience. So kita lihat nice. Kualitas pelayanan tergantung pada dua variabel ini variabelnya ya. Yang pertama harapan. Sebelum kita pergi ke mana-mana, misalnya ke rumah makan atau hotel dan tempat lain dan sebagainya, punya di pikiran semacam harapan. Apa yang akan terjadi di sana. Seperti saya tadi ya, cerita saya tadi ya. Lalu sesudah pengalaman selesai, kita bisa lihat apakah ada jarak antara harapan dan pengalaman. Experience. So ada 3 kemungkinan. Apa Romo? Yang orang yang kurang puas, mereka disebut dissatisfied customer, karena harapan mereka jauh di atas apa yang dialami. Bahasa anak sekarang itu kenyataan harapan versus realita Romo. So mereka bisa menjadi orang yang bukan hanya tidak puas tetapi marah. Sampai mereka bercerita, saya ke Jogja jelek sekali, jangan ke Jogja. Ditipu terus, dicuri barang, harga terlalu mahal, pelayanan jelek. Itu bisa jadi negative word of mouth, ya kan? Ini namanya consumer terrorist, Mereka bercerita jelek kepada teman supaya orang tidak mau ke sana. Lalu yang kedua adalah
orang yang punya harapan di sini Ya. dan pengalaman sini. Berada di ini namanya satisfied customer. Satisfied customer. Mereka puas karena harapan mereka sama dengan pengalaman. Betul. Tetapi golongan yang ketiga Ketiga. yang paling dicintai adalah orang yang punya harapan di sini dan pengalaman di sini di atasnya. jauh di atas apa yang diharapkan. Dan mereka disebut delighted customer. Delighted customer. Asal loyal customer. So ada misalnya orang yang membeli Toyota 5 kali karena tiap kali beli Toyota bagus, ya. Walaupun diperlukan yang baru, mereka punya consumer loyalty, ya. So ini yang diharapkan di bidang pariwisata. Karena sebetulnya menurut penelitian, pariwisata tergantung pada apa yang disebut cerita dari wisatawan-wisatawati. Word of mouth itu tadi. Word of mouth, Ya, exactly. salah satu strategi promosi. 30% dari orang berjalan berdasarkan word of mouth. Yes. Ya? Bahasa Jawanya getok tular, Romo ya. Ya. Karena kalau berita dari Landry tentang misalnya Tokyo positif, lalu saya percaya karena teman saya bukan sama dengan iklan di internet, lalu mungkin bisa bilang ya pergi ke penginapan ini, makan di rumah makan ini dan sebagainya dan sebagainya, minta pemandu wisata nama ini dan bagus sekali pengalaman. So ini namanya word of mouth. So, dengan demikian katanya perusahaan terkenal di bidang kualitas pelayanan tidak pernah pakai iklan. No advertising. Betul. Tidak perlu karena konsumen mereka selalu bercerita positif kepada teman-teman supaya tidak harus mengeluarkan uang untuk cari konsumen baru karena yang loyal sungguh-sungguh membantu. Oke. Berarti memang fokus utamanya adalah di pelanggannya. Karena keyakinan besar ketika saya bisa melayani dengan sungguh-sungguh, ketika saya bisa memberikan pelayanan yang maksimal atau bisa jadi malah optimal gitu ya. Itu dengan sendirinya akan membantu usaha saya gitu ya kepada orang lain, untuk dipromosikan kepada orang lain gitu. Sama seperti saya, Romo, dan itu real, itu make sense dengan apa yang saya alami juga ketika saya pergi ke sebuah negara gitu. Saya tidak tahu bagaimana saya harus di mana saya harus menginap dan segala macam. Saya tanya teman saya, oh di sini aja karena ini tempatnya begini. Ya sudah, karena saya percaya ada real testimony, ada real testimony seperti itu, akhirnya saya percaya. Dan ini menjadi satu kunci yang penting bagi pelaku usaha, buat teman-teman pelaku usaha di luar sana, khususnya di bidang homestay gitu ya. Jadi memang fokus utamanya adalah di pelanggan gitu ya. Produk memang akan tetap diperhatikan juga, Romo ya. Tidak mungkin juga kita fokus ke kualitas pelayanan, tetapi produk itu dikesampingkan. Nah, apalagi kids zaman now, Romo ya. Generasi Z ya, generasi Z saat ini itu memprioritaskan makanan itu nggak penting gitu. Yang penting itu gimana layanannya, gimana venue-nya, gimana instagramable nggak ya. Nah, itu menjadi fenomena yang menarik juga gitu. Karena saya pun juga mengalami ketika berdinamika dengan mahasiswa saya, mencari tempat makan yang bukan lagi enak makanannya tetapi tempatnya enak gitu kan, terus instagramable, bisa untuk berbincang-bincang, orang-orangnya ramah, kualitas layanannya oke. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, dengan pergaulan dengan pacar pacar ketiga, saya di Tanzania dikasih kuliah namanya Food and Beverage Management. Wow, F&B. Dan satu konsep sentral dari kuliah ini namanya The Meal Experience. The Meal Experience. Waktu pergi ke rumah makan, biasanya bukan hanya karena mau makan, tetapi juga bukan karena harga murah, tetapi ada dimensi lain yang penting, dimensi sosial,
dimensi lingkungan Betul. sangat penting. So Betul, ini betul. namanya the meal experience. Meal Ya. experience, betul. Maka banyak orang di bidang food and beverage benci akan fast food movement ya, karena orang hanya pergi makan Iya, sendiri. iya. Saya takut sekali sekarang banyak orang pakai HP mau pesan makanan di Ojek online ya? Iya, ojek tidak online. ada pengalaman sosial apapun. Iya, betul. Itu fenomenanya Romo Ya, sekarang. sampai di Italia mulai apa yang disebut slow food movement. Oh, Ya, slow waktu food movement. makan jangan makan cepat dan menikmati makanan, menikmati teman Iya, dan iya, sebagainya. betul. Hidup bersosial, Misalnya syukur kepada Allah saya bertugas di Roma dan kenal orang Italia dengan baik. Dan pada mereka ada istilah pranzo, ya. Pranzo adalah makan bersama keluarga pada hari Minggu. Oke. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Menikmati makanan, Berbincang-bincang. menikmati teman, ya enjoy life ya. Orang Itali belajar saya, ya bukan dosa kalau menikmati sesuatu. Ini sesuatu yang hadiah dari Tuhan. Enjoy good food, enjoy your friends. Ini penting untuk menjadi bangsa yang bahagia. Dan tiap kali ada survei siapa yang di Eropa bangsa yang paling bahagia, Adalah juara Italia. Ya. Pizzanya Italia juga buat saya bahagia Romo. Pada hari Sabtu mereka selalu bilang Bona Domenica. Oke. Maksudnya hari Minggu untuk istirahat, Oke. relax, enjoy life. Iya, berarti penting juga menciptakan momen-momen yang berharga dalam setiap kualitas layanan yang diciptakan Romo ya. Nah, kita kan di sini kan goals-nya adalah membantu teman-teman di luar sana yang pelaku usaha homestay, bagaimana sih untuk survive, bagaimana sih untuk berkembang, bagaimana sih untuk bangkit, karena situasi pandemi kemarin kan ya sangat memporak-porandakan situasi ekonomi dan sosial para pelaku usaha homestay kan Romo ya. Nah, kira-kira ketika mereka mau berproses untuk bangkit kembali Romo, ada tidak Romo pendapat Romo ya tentang gimana sih langkah-langkah gitu untuk melayani pelanggan. Tadi kan produk pasti, kualitas layanan iya, tapi kita butuh realnya Romo. Gimana sih kita tuh perlu melayani pelanggan yang well, yang good serve atau yang excellent serve gitu kan, supaya kita tuh bisa menciptakan pelayanan yang berkualitas Romo. Nah, kira-kira gimana Romo?